Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi bersama Ferry Irawan dalam video pembelajaran agama Buddha kelas 4. Nah, di video yang lalu, Miss Intan sudah menjelaskan mengenai pertolongan dengan bijaksana. Dan di video kali ini seakan membahas menolong dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi pada zaman dulu hiduplah seorang perempuan yang bernama Florence Nightingale. Florence merupakan anak dari keluarga kerajaan Inggris. Ya. Florence ini merupakan anak gadis yang begitu cantik sekali. Semua bangsawan ingin menjadikan Florence menjadi istrinya, tetapi Florence menolak semua lamaran dari para bangsawan yang datang melamarnya. Suatu hari, pada saat Florence berjalan-jalan di Jerman, Florence melihat beberapa biarawan mengabdikan diri menjadi perawat, mengobati tentara yang terluka dalam medan perang. Ya, karena pada zaman itu ada merupakan zaman peperangan di mana negara saling berperang. Nah, dan banyak tentara yang terluka. Melihat kejadian itu, Florence merasa kasihan dengan tentara-tentara yang terluka. Akhirnya, Florence pun memutuskan untuk menjadi seorang biarawati dan mengabdikan dirinya menjadi seorang perawat agar dapat menolong para tentara. Dan ia meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk menjadi seorang biarawati. Dan apakah orang tua Florence itu setuju? Iya, orang tua Florence tidak setuju. Ya, karena menurut orang tua dari Florence bahwa menjadi perawat di medan perang itu adalah pekerjaan yang kotor. Ya, kenapa? Karena setiap hari harus mengobati luka, juga terjun ke lapangan yang penuh debu, menolong orang yang terluka. Nah, tapi Florence Nightingale tidak menyerah. Ia terus membujuk orang tuanya, ya. Setiap hari ia membujuk orang tuanya. Setiap hari, "Mama, aku ingin jadi perawat. Mama, aku ingin jadi perawat. Mama, aku ingin menjadi perawat." Setiap hari ia membujuk orang tuanya. Akhirnya orang tuanya mengizinkan Florence menjadi seorang perawat. Pada saat itu terjadi perang. Florence dan teman-temannya pergi ke rumah sakit untuk merawat para tentara yang terluka. Ada yang tertembak, ada yang terluka pedang. Ya, Florence Nightingale menolong dengan cekatan. Nah, di rumah sakit itu Florence mengobati banyak sekali tentara yang terluka di seluruh tubuhnya. Ada yang terkena penyakit. Dan tentara itu bukan sedikit. Banyak tentara yang terluka. Tetapi Florence tidak pernah menyerah. Ia selalu merawat dan mengobati para tentara yang terluka dengan sungguh-sungguh. Karena ia tidak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh para tentara, sehingga ia semakin semangat untuk menolong para tentara yang terluka, mengganti beban, memberi makan, sampai ia juga menghibur pasien-pasien yang sedang kesakitan, cemas, sedih, ya. Pasien-pasien pun sangat menyayangi Florence Nightingale karena Florence merawat pasiennya dengan baik dan penuh kasih sayang. Suatu malam, ia diberitahukan bahwa terjadi peperangan di sebuah kota kecil yang terpencil jauh dari rumah sakit, dan banyak sekali tentara yang terluka pada saat itu. Ya, nah, korban yang luka tidak bisa dibawa ke rumah sakit karena sepanjang jalan itu gelap gulita.
serta tidak ada kendaraan yang bisa digunakan untuk membawa para korban perang ke rumah sakit. Florence tidak bisa diam. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib para tentara yang terluka itu bila tidak diobati malam ini. Maka oleh karena itu Florence nekat mengajak teman-temannya pergi ke kota terpencil itu untuk merawat orang-orang yang terluka. Nah, dengan hanya membawa lampu minyak dan beberapa obat-obatan, Florence Nightingale dan teman-temannya berjalan kaki di tengah kegelapan, berjalan sejauh beberapa kilometer menuju ke kota terpencil itu untuk menolong orang-orang yang terluka. Sungguh besar rasa kasih sayang dan welas asih yang dimiliki oleh Florence Nightingale. Walaupun jauh, walaupun tidak ada kendaraan, walaupun gelap, Florence tetap menuju ke tempat itu dengan lampu minyak dan berjalan kaki. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Sehingga karena welas asih dan kasih sayangnya, Florence Nightingale dijuluki sebagai bidadari berlampu. Nah, cerita tadi merupakan contoh teladan dari pertolongan sejati, pertolongan tanpa pamrih, dan pertolongan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak tahan melihat orang lain terluka, sehingga ia akan melakukan apa saja untuk menolong orang. Dan ia menolong juga bukan karena disuruh untuk menolong atau dinasihati untuk menolong. Ia menolong atas dasar asih dan kasih sayang. Nah, jika kita ingin menolong orang, tolonglah dengan sungguh-sungguh. Jika kamu melihat temanmu jatuh, tolonglah ia dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu tolong dengan setengah hati. Itu hanya akan membuat masalah. Misalnya, juga kamu menolong ibumu mencuci piring. Nah, coba membayangkan kalau kamu hanya menolong ibumu setengah hati, kamu mencuci piring dengan setengah hati, tidak sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Mungkin saja piring itu kotor, kamu hanya bersihkan setengah. Dan itu hanya akan menimbulkan masalah saja. Menolong dengan tidak sungguh-sungguh hanya akan menimbulkan masalah baru. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh dalam menolong, lebih baik jangan menolong. Karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Pertolongan sejati adalah pertolongan yang tanpa pamrih dan pertolongan sungguh-sungguh, menolong sampai tuntas. Nah, dengan menolong dengan sungguh-sungguh, maka orang yang kita tolong itu akan selamat, dan orang yang kita tolong akan merasa bahagia, dan kita juga akan merasa bahagia karena telah menolong orang lain. Nah, sampai di sini video Lause. Saya berharap kita semua dapat melatih sifat rela menolong orang lain dengan sungguh-sungguh. Kita latih dengan sungguh-sungguh, karena pertolongan sejati ini yang kita lakukan kepada orang lain akan membuahkan kebahagiaan untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Saya yakin semua dari kita semua pasti ingin bahagia, maka banyaklah menolong orang lain dengan sungguh-sungguh. Namo Sanya Adi Budaya, Namo Buddhaya.